Perbincangan kami masih terkait dengan menjaga kerukunan umat beragama, terutama di Papua. Kami masih bersama dengan Profesor Mahasin, Dirjen Bimas Islam Kemenak, dan juga Bapak Janus Pangaribuan, Kakanwil Agama Provinsi Papua. Tadi sebelum dia saya sudah lontarkan sedikit pertanyaan. Akbar tadi menanyakan tentang misionaris begitu ya, terutama juga ada kebijakan dan ada hal-hal khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang islamisasi, isu-isu islamisasi begitu Pak yang dibawa oleh orang-orang yang pro kemerdekaan Papua. Lalu bagaimana cukup sebenarnya? sensitif ya, Pak, cukup sensitif Pak, apalagi ada unsur-unsur politik memerdekakan Papua. Iya, begini, bahwa sekarang lebih banyak orang Islam di Papua itu sebuah realitas. Tapi apakah itu islamisasi? Ini persoalan berbeda saya pikir. Jadi memang banyak orang-orang dari Makassar, dari Bugis, dari Jawa yang pergi ke Papua untuk berdagang. Berniaga lah mereka. Untuk berniaga, untuk bertugas sebagai polisi atau tentara atau pegawai Kementerian Agama atau lain-lain. Nah, ketika orang ini beragama Islam kan berarti menambah jumlah orang Islam di sana. Ya, mereka tapi usaha islamisasi yang secara by design ya, direncanakan, itu tidak ada. Tapi bahwa ada banyak orang Islam datang ke sana itu tidak bisa diingkari. Memang banyak. Dan orang Indonesia kan bisa pergi kemana saja. Seluruh wilayah Indonesia ini kan tidak perlu paspor, tidak perlu apa, kan bisa pergi kemana saja. Tidak ada larangan. Dan kalau dia beragama Kristen pergi ke dunia ke wilayah yang di situ mayoritas agama Islam, Aceh misalnya. Ke Aceh boleh saja. Boleh saja, kemana saja juga boleh. Jadi ini harus di-clearkan, ya, dipilah-pilah. Kayak orang pergi untuk mengislamkan Papua, enggak ada. Bahwa ada orang Papua yang mau belajar Islam dilayani, itu iya. Seperti juga kalau ada orang mau belajar Kristen apapun, atau Katolik, gitu ya, itu juga bisa dilayani. Lagi-lagi hak asasi manusia dan Papua pun menerima keberagaman itu. Betul, begitu ya Pak? Iya. Jadi keberadaan orang-orang ini memang bisa dilematik, ya. Di satu pihak bisa lalu mengubah komposisi kependudukan, tapi juga di lain pihak ini membantu juga perekonomian di daerah itu. Bayangkan kalau tidak ada orang berjualan. Ya, karena kemampuan berjualan ini baru ada pada orang-orang yang datang. Ini kan jadi masalah kan ini. Ini perlu diwaspadai juga. Dan kalau ada orang Islam berkumpul di situ, tentu dia perlu tempat ibadah, tempat dan seterusnya itu. Dan seperti juga di tempat-tempat lain juga begitu. Nah, pemerintah sebetulnya mendorong supaya kita beragama secara dewasa. Bahwa keadaan orang lain itu tidak harus berarti mengancam saya. Enggak. Itu kehadiran orang lain itu bisa memperkaya kehidupan saya, bisa membuat saya bisa lebih lebih dewasa, lebih enak hidup dan seterusnya. Tetapi memang bisa mengancam, bukan dari segi kehadiran agamanya itu. Mungkin saya yang kurang siap untuk menghadapi perbedaan dan seterusnya. Maka ini saya memang harus perlu ada pemerkuatan. Jadi ada reinforcement atau Jadi ada tindakan memperkuat orang-orang daerah di mana saja untuk bisa setara dengan orang-orang yang datang dalam banyak hal. Kita kalau melihat misalnya di sini orang Betawi kan terpaksa ke pinggir karena tidak siap menghadapi orang yang datang dari mana-mana. Ya. Jadi demikian pula nanti di hampir semua kota besar penduduk asli itu lalu terdesak ke pinggir karena datangnya orang-orang datang dari luar yang kemampuannya lebih besar, semangat hidupnya lebih kuat. Betul. Dan ini berarti menjadi tugasnya Pak Janus nih sebagai Kepala Kanwil Agama untuk bisa mempersiapkan masyarakat sana menghadapi transmigrasi dari wilayah lain. Tadi Pak Janus juga bercerita bahwa ada beberapa daerah yang tidak mungkin ada pasar di situ kalau tidak ada pertukaran budaya seperti itu ya Pak ya. Seperti apa Pak kerjaan Kanwil? Saya pikir kalau bicara tugas kita semua sebetulnya. Cuma secara saya diberi amanah menjadi Kanwil, saya pikir terkait dengan pembangunan bidang agama. Tapi menyadari, saya katakan tadi seperti kata Pak Prof ya. Jadi menyadari kondisi Papua ya, dengan saya katakan tadi ada keunikan. Kalau cerita konsep islamisasi segala macam itu nggak ada sebetulnya. Jadi kita patahkan lah tuh sekarang tentang isu-isu itu ya. Jadi, sekarang ini memang ada tren gitu ya.
kebablasan terkadang orang, jadi ngomong seenaknya sekarang karena mungkin nggak pakai biaya juga ngomong itu terkadang. Nah, tapi risiko lain dari sebuah katakanlah statement apa, dia tidak menyadari ketika statement ini nggak benar bisa punya bias yang akan membawa dampak merugikan ya. Saya pikir seperti itu. Jadi saya mau katakan nggak ada konsep Islamisasi, Kristenisasi nggak ada di negara ini, saya pikir itu. Kita setuju itu. Jadi dan kehadiran begitu terbuka dengan kehadiran saudara-saudara dari luar, ya termasuk saya datang dengan ke Papua, ya saya memang Kristen, datang ke Papua, begitu juga saudara-saudara yang lain datang ke sana, ada yang kuliah lantas bekerja, ada yang motivasi berdagang. Saya pikir saling melengkapi sebetulnya. Inilah kekayaan, inilah kebanggaan kita menjadi warga negara Indonesia yang ada 17.000 pulau, kemana saja boleh orang datang. Berkontribusi semua lah untuk melaksanakan ya pembangunan, hadir untuk bersama-sama saling bergandengan seperti itu. Betul. Nah seperti itu juga yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor, juga dikatakan bahwa pertukaran budaya itu penting dalam suatu daerah ya. Nah Pak, ini terakhir untuk Profesor Mahasin, ini apa sih yang ingin disampaikan Pak terakhir dalam rangka untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, mungkin khususnya di Papua tapi secara umum mungkin wilayah Indonesia Timur? Ya, saya pikir kita masing-masing pihak, terutama yang di tanah Papua atau yang berbuat untuk Papua, itu harus sensitif terhadap perasaan orang lain. Ya, itu nomor satu. Jadi kalau ada saudara kita yang belum mampu, jangan lalu kita minta dia bersaing dengan kita dalam posisi kita sekarang. Kalau ngajak saya orang dewasa ngajak lari anak-anak, ya pasti menang kan orang mengatakan begitu. Maka itu ada menahan diri dan sensitif terhadap perasaan orang lain. Ini saya kira nomor satu. Kemudian yang kedua, memang banyak pihak terutama pemerintah itu harus lebih peduli pada hal-hal yang kecil-kecil, bagaimana membawa masyarakat yang di daerah terutama di Papua dan lain itu untuk bisa bersama-sama menikmati kehidupan, kemakmuran dan seterusnya yang dialami oleh orang lain. Kita mestinya memang harus begitu. Jadi letaknya pada sensitivitas dan pada keadilan politik, budaya, ekonomi, budaya dan seterusnya. Ini perlu. Nah, pernyataan-pernyataan yang menyalahkan orang, yang membuat kuping panas itu harus direm, saya kira itu harus direm. Jadi untuk masalah isu-isu yang lain, terkristenisasi, kemudian islamisasi kita patahkan ya Pak ya. Setuju dengan itu, dan Papua saya katakan tadi terbuka begitu dengan keberagaman yang ada. Saya pikir harus kita setuju. Jadi ya saya katakan kondisi Papua dalam keadaan kondusif. Yang berikut juga saya barangkali butuh semacam tadi menjaga sensitivitasnya, kehati-hatian. Terkadang ya maaf dari media juga nih, terkadang media juga hadir, terkadang tidak memberikan kontribusi yang sifatnya pencerahan Pak. Bisa dia juga bikin jadi jangan sampailah ada sedikit gesekan-gesekan kemudian semakin membuat sensitivitas tadi meningkat begitu ya Pak. Tapi kalau Kompas TV enggak Pak? Kalau Kompas TV enggak kok Pak? Ya saya berharap seperti itu. Jadi Kompas TV artinya kehadiran media saya sangat berharap benar-benar memberikan pencerahan, membangun Indonesia secara khusus Papua ya. Baik. Jangan sampai. Jadi ada satu saya katakan pertemuan yang lalu dengan Pak Dirjen ya. Kondisi di Tolikara, pertama begitu ada insiden itu saya coba kontak Pak Presiden Gidi, dikasih tahu lah korban ruki rumah kios dengan tempat ibadah jumlahnya kurang lebih 70 gitu ya. Nah, berapa hari kemudian saya buka di internet, seorang jurnalis atau wartawan Tempo tulis di internet itu kurang lebih 45 ruki dan tempat ibadah. 2 hari berikutnya datang 2 orang, salah satu kepala bidang dari Kementerian Hukum dan HAM datang ke Kanwil, kita sharing-sharing dengan surat tugas mereka. Dia katakan sama saya kurang lebih ada 63 ruki dengan jadinya jadi untuk 70, 45, 63. Jangan sampai ada miskomunikasi data di sana ya. Tidak hanya dari kerukunan masyarakat jadi pusing gitu ya. Di dalam masyarakat Papua itu sendiri, tapi juga di luar begitu untuk seluruh Indonesia. Sehingga kebijakan juga berlaku untuk seluruh Indonesia. Terima kasih untuk Profesor Mahasin dan juga Bapak Janus untuk berbagi bersama kami di sini terkait dengan kerukunan umat beragama. Yang pasti memang Tuhan menciptakan Papua dengan senyuman, dan kita juga berhak mendapatkan senyuman dari
dari orang Papua yang memang sebenarnya murah senyum mereka ini ya. Saya suka ke Papua. Memang kita harus menerima itu semua dengan senyuman.